Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura." Berkata Imam Suyuti rahimahullah terkait firman Allah, "Huwallazi", dialah Allah yang ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a, yang menjadikan matahari itu dhiya, ai dzata dhiya'in, memiliki cahaya, ai nur, maksudnya adalah nur, cahaya. Wal qamara nura, dan menjadikan rembulan itu memiliki nur, memiliki cahaya. Dhiya dan nur para ikhwah sama-sama cahaya. Hanya para ulama kita berselisih pandangan tentang perbedaan antara keduanya. Zahir dari perkataan Imam Suyuti dalam tafsirnya ini, beliau menyamakan antara dhiya dengan nur, sama-sama cahaya. Jadi karena beliau mengatakan zat dhiya ai nur, zahirnya bahwasanya beliau mengambil pendapat sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa dhiya dan nur itu sama-sama cahaya, sehingga matahari punya cahaya, rembulan punya cahaya. Sebagian ulama mengatakan dhiya itu lebih kuat dibandingkan dengan nur. Dhiya itu lebih kuat, cahayanya lebih terang dibandingkan dengan nur. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa dhiya itu bercahaya dengan dirinya sendiri, dan nur itu bercahaya pantulan dari cahaya yang lainnya. Lepas dari masalah itu semua, yang penting matahari itu bercahaya, rembulan pun bercahaya. Wa qaddarahu, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan min haitsu sayruhu, dari tinjauan kalau kita lihat dari peredarannya, manazila, manzilah, tempat-tempat, thamaniyatan wa ishrina manzilan, 28 manzil, fi thamanin wa ishrina laylah min kulli syahr, dalam 28 malam setiap bulan. Wa yastatiru laylataini in kana asy-syahru 30 yawma, dan manzilahnya rembulan itu tertutup selama 2 hari jika 1 bulan itu adalah 30. Wa laylatan in kana 29 yawma, dan 1 malam jika 1 bulan tersebut jika 1 bulan tersebut adalah 29 hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa rembulan itu wa qaddarahu kembali kepada qamar. Kenapa tidak kembali kepada syams? Tidak kembali kepada syams karena asy-syams itu adalah dhamirnya muannats. Dhamirnya muannats. Kalau seandainya itu kembalinya ke syams, maka mesti mengatakan wa qaddaraha. Tapi di situ Allah mengatakan wa qaddarahu, dan kalau kembali kepada keduanya maka adalah wa qaddarahuma. Wa qaddarahuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menetapkan rembulan itu memiliki manazil, memiliki posisi, memiliki posisi, dan itu masyhur dalam ilmu falak, tidak kita bahas, kajian falaknya. Yang beliau tampilkan di sini adalah manzilah yang nampak dari bumi, yang kelihatan dari bumi, bahwasanya bulan itu bulan dalam arti rembulan ya. Rembulan itu dalam setiap bulannya itu ada 28 posisi, mulai dari hilal muda sampai hilal tua. Itu yang kelihatan dari bumi itu 28 kali. Tanggal 1 itu nampak, tanggal 2 rada gede, sampai purnama kecil, itu yang nampak dari bumi 28 bentuk. 28 manzilah. Yang 1 hari atau yang 2 hari nggak kelihatan. Yang 1 hari atau yang 2 hari itu tidak kelihatan secara langsung, tidak kelihatan secara nyata.
Dan itu adalah hilal hari pertama sama hilal hari terakhir. Hilal hari pertama itu ini gak bener-bener dolei, nyermati, itu gak ketok. Hilal itu mulai kelihatan tanpa dicari, itu adalah malam kedua. Malam kedua. Dan hilal di malam terakhir, malam 30 atau malam jadi 29, kalau memang itu cuma 1 bulan, itu gak kelihatan. Jadi kalau kita subuh-subuh itu masih melihat ada rembulan, itu berarti masih besoknya masih ada. Ini besoknya itu masih ada bulan pada hari tersebut. Secara umum gitu. Itu makna ucapan beliau bahwa rembulan itu memiliki 28 manzil. Ini 28 manzil. Jadi yang 2 kalau harinya 30, yang 2 tertutup. Kalau harinya 29 maka yang 1 tertutup. Tertutup dalam arti nggak kelihatan dari mata telanjang kita di muka bumi. Gitu aja. Jadi gambarkannya, dan Imam Suyuti rahimahullah taala sangat memahami bahwasanya tafsir ini dibuat untuk jadi dasar sehingga tidak perlu masuk dalam yani kajian-kajian yani falak yang mendalam. Taib, lita'lamu bidzalika 'adadas sinin wal hisab. Agar dengan itu semua kalian mengetahui hitungannya tahun, hitungannya perhitungan hari, perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalikal madhkur illa bil haqq. Jadi tidaklah Allah menciptakan itu yang disebut di atas tadi kecuali dengan kebenaran. La abathan, bukan abath. Al abath itu bukannya tidak ada fungsinya. Semuanya itu ada fungsinya dengan kebenaran. Ta'ala an dzalik, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari perbuatan tersebut. Tidak mungkin Allah itu melakukan satu perbuatan, menciptakan satu hal tanpa fungsi. Yufassilu bil ya'i wan nun. Yani yufassilu kalau bil ya', nufassilu kalau dengan nun. Yufassilu Allah Subhanahu wa taala menjabarkan. Kalau nufassilu kami Allah menjabarkan. Yubayyinu, yani menjelaskan al-ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui, ay yatadabbarun, untuk orang-orang yang mentadaburi. Warahmatullahi azanillahu yani wa yakum. Salah satu di antara fungsi utama bahwasanya bulan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manazil. Jadi bulan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manazil adalah untuk mengetahui peredaran atau mengetahui hitungan tahun, untuk mengetahui yani hitungan hisab. Hitungan hisab maksudnya hitungan peredaran, perhitungan hari, perhitungan pekan, semacam itu. Kenapa? Karena kelihatan sekali rembulan itu peredarannya kelihatan. Jadi kecil, gede, sempurna, purnama, kecil lagi. Kalau sudah kecil lagi maka berarti sudah akhir bulan. Sebenarnya yang punya manazil itu juga matahari. Tapi matahari manzilahnya tidak kelihatan dari bumi. Tanggal 1, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25 itu bentuk matahari sama. Tidak sama kayak rembulan. Tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, 25 itu beda. Jadi beda bentuk. Nah, ayat ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa peredaran matahari dan peredaran bulan itu adalah salah satu fungsinya untuk mengetahui perhitungan hisab. Jadi untuk mengetahui perhitungan hisab. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya apapun itu bisa dihitung dengan hisab. Jadi apapun itu bisa dihitung dengan hisab. Karena ini kaidah umum. Ini tuh bahasa umum. Bahwasanya adanya peredaran matahari, adanya peredaran bulan itu untuk mengetahui bahwasanya sudah ganti bulan. Ini sudah bulan kedua, sudah bulan ketiga, sudah bulan yang keempat. Adapun dalam masalah-masalah syar'i, maka kembalinya adalah kepada dalil-dalil khusus. Kembalinya ini adalah kepada dalil-dalil khusus bagaimana orang itu mengetahui masuknya ibadah-ibadah tertentu. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam perbedaannya malam dan siang, kalbidhihabi wal maji, dengan pergi dan datang, waziyadati wa nuqsan, tambah dan kurang, wa ma khalaqallahu fis samawati, dan yang Allah ciptakan di langit, min malaikatin, dari para malaikat, wa syamsin wa qamar wa nujum wa ghairi dzalik, baik dan itu matahari, rembulan, bintang gemintang maupun yang lainnya, wa bil ard, dan yang Allah ciptakan di bumi, min hayawan wa jibal wa bihar wa anhar wa asyjar wa ghairiha, dari hewan, dari gunung, lautan, sungai, pohon dan yang lainnya. La ayatin, itu semua adalah ayat. Ayat adalah dalalat ala qudratihi, bukti atas kekuasaan Allah Ta'ala. Liqaumi yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa.
Yani liqaumi yattaqunahu, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Fayu'minun, lalu mereka beriman. Khassahum bidzikri, yani Allah mengkhususkan menyebut mereka orang-orang yang bertakwa li'annahumul muntafi'una biha, karena mereka lah orang yang bisa mengambil manfaat yani dari penciptaan malam dan siang. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu gonta-ganti, yang satu pergi, yang satu datang, yang satu pergi, yang satu datang, gitu ya. Kemudian Allah menciptakan apa yang di langit. Yang di langit itu kalau makhluk hidupnya adalah para malaikat. Jadi kemudian di sana ada apa? Ada matahari, rembulan maupun yang lainnya. Ingat ya, as-samawat itu bentuk jamak dari as-sama, dan as-sama itu artinya dua. Sebagaimana sudah sering kita ulang-ulang, as-sama itu artinya dua. As-sama yang pertama adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai atapnya alam semesta. Sebagai atap alam semesta, dan itu yang ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di atas langit yang ke-7 itu adalah alamnya para malaikat. Jadi alamnya para malaikat, dalam artian tempatnya para malaikat itu di langit nomor 7. Di langit nomor 1, langit 2, nomor 3 ada para malaikat, tapi para malaikat penjaga pintu langit. Tapi inti alam para malaikat itu di langit yang nomor 7. Itu makna sama yang pertama. Makna yang sama yang kedua adalah masdar. Masdar dari sama yasmu samaan. Jadi sama yasmu samaan artinya adalah adalah tempat yang tinggi. Dan tinggi kalau kita dipandang dari bumi, semua yang di atas bumi, semua yang di luar bumi itu adalah tinggi. Jadi semua yang di luar bumi itu adalah tinggi. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjabarkan maksudnya dengan bagus sekali dalam syarah hadis nuzul. Jadi beliau mengatakan bahwasanya bumi itu berada di tengah-tengah alam semesta. Jadi bumi itu berada di tengah-tengah alam, jadi alam semesta. Lah, bumi itu kan di atas sini ada orang, di sini ada orang, di sini ada orang, di sini ada orang. Jadi bagi yang di sini, yang sana itu atas. Bagi yang di sini, yang sini itu atas. Bagi yang di sini, yang sini itu atas. Jadi begitu. Yang situ itu ini atas. Makanya dikatakan as-sama itu adalah atas, dan atas itu adalah kullu ma kharijal ard. Segala sesuatu yang di luar bumi itu namanya atas. Makanya kita katakan karena matahari, rembulan, bintang, mendung dan macam-macam itu di luar bumi, maka dipandang dari bumi semuanya itu adalah disama. Disama dalam arti di atas. Disama dalam arti di atas. Adapun yang diciptakan oleh di bumi itu kalau selain manusia adalah hewan. Dan kalau makhluk-makhluk yang bukan makhluk hidup adalah pohon, ini gunung dan macam-macamnya, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan ini Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau, liqaumi yattaqun, untuk orang yang bertakwa, agar supaya mereka itu bisa beriman. Yani Allah khassahum bidzikri. Apa maksudnya? Sebenarnya semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah untuk siapapun. Untuk orang mukmin, untuk orang kafir, untuk orang bertakwa, untuk orang yang tidak bertakwa. Tapi kenapa Allah menyebut hanya liqaumi yattaqun? Karena hum muntafi'una biha. Mereka lah yang bisa mengambil manfaat dengan itu semua untuk bisa beriman. Jadi untuk bisa beriman. Karena kalau mengambil manfaat hanya untuk ilmu dunia, itu bukan manfaat yang sempurna. Jadi kita katakan ya, orang-orang kafir itu sangat mengambil manfaat dari peredaran matahari, muncullah ilmu falak, dari peredaran bulan, muncullah ilmu astronomi, muncullah ilmu ini, muncullah ilmu. Selagi manfaat itu masih manfaat duniawi, maka bukan inti manfaat. Inti manfaat adalah tatkala itu semua dijadikan untuk mengambil manfaat akhirat, dan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Dan itu makna ucapannya Suyuti rahimahullah, makanya beliau mengatakan di situ liqaumi yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, fayu'minun, akhirnya mereka bisa beriman. Ini akhirnya mereka bisa beriman. Innalladzina la yarjuna liqa'ana, sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, bil ba'tsi, dengan adanya hari kebangkitan. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka itu ridha hanya untuk hidup di dunia saja. Maksudnya mereka enggak perhatian akhirat, mereka itu kepinginnya, mereka itu hanya ngurusi dunia tok. Badal al-akhirah, sebagai ganti dari akhirat, biingkarihim laha, dengan mereka itu mengingkari hari akhirat. Watma'annu biha ay sakanu ilaiha, mereka wis ayem dengan dunianya. Walladzina hum an ayatina, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, dalail wahdaniyatina, yani bukti-bukti keesaan kami, ghafilun,
Yani ghafilun, mereka itu lalai. Ay tarikuna lin-nadhari fiha, mereka tidak mau yani untuk mencermati tanda-tanda kekuasaan kami tersebut. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya di neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka. Minasyirki wal ma'asi, dari kesyirikan dan kemaksiatan. Innal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, yahdihim yurshiduhum, Allah memberikan petunjuk kepada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka memberi petunjuk kepada mereka, biimanihim, dengan sebab keimanan mereka, ay bihi, abiannya ja'ala lahum nura, Allah menjadikan untuk mereka cahaya, yahtaduna bihi yaumal qiyamah, dengan itu mereka bisa mendapatkan petunjuk nanti pada hari kiamat. Tajri min tahtihimul anhar, akan mengalir di bawah mereka sungai-sungai, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok manusia yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Ada orang-orang yang enggak perhatian sehingga mereka jadi kafir, dan mereka tempatnya di neraka. Ada orang-orang yang mengambil itu semua sebagai jadi jalan menuju keimanan, dan mereka adalah akan masuk ke dalam, akan masuk ke dalam surga. Fi jannatin na'im, di jannatun na'im. Baik, jannatun na'im itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, na'im itu adalah nama surga. Sedang dari situ maka kita mengatakan idhofah di situ adalah idhofah sifat atau idhofah nama. Jadi jannatun na'im, na'im itu nama surga. Makanya sebagian ulama mengatakan salah satu di antara nama surga adalah surga na'im. Jadi atau kita katakan na'im yang ada dalam ayat itu adalah sifat. Na'im yang ada dalam ayat itu adalah sifat-sifat dari jannat. Tapi kemudian jadi itu yang masyhur dalam ilmu nahwu dengan istilah al-idhafatu ila wasfihi. Jadi disifatkan kepada atau diidhafakan kepada sifatnya sendiri. Diidhafakan kepada sifatnya sendiri. Dengan itu maka berarti na'im itu bukan nama surga, tapi na'im itu sifatnya surga. Bahwasanya yang namanya surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan dua-duanya mungkin, tidak ada masalah. Da'wahum fiha ay talabuhum fiha. Yani da'wahum ay talabuhum, permintaan mereka. Lamma yashtahuna fil jannati. Yani terhadap lima yashtahunahu fil jannati, terhadap apa yang mereka senangi di surga. An yaqulu, mereka mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Yani maha suci engkau ya Allah, ay ya Allah. Allahumma itu gubahan dari ya Allah. Fa idza ma talabuhu wajaduhu baina aydihim, apapun yang mereka minta mereka dapatkan langsung di depan mereka. Wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka. Fima bainahum, antar mereka itu kalau saling ketemu, fiha salam, yani adalah saling mengucapkan salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari permintaan mereka, an mufassirah alhamdulillahi rabbil alamin. An yani alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi yani rabbil alamin. Orang-orang penduduk surga itu kalau mereka saling ketemu, mereka itu kalau saling ketemu, mereka saling mengucapkan salam. Mereka itu kalau minta, itu nggak perlu kemudian doa kayak di dunia, perincian begitu, DP, enggak, karena di surga itu tempat kenikmatan. Mereka cukup menginginkan ada yang ada di hati mereka, kemudian mereka mengucapkan subhanakallahumma, begitu, dan menyebut apa yang diinginkan, maka langsung terwujud di depan mereka. Dan kalau sudah selesai maka mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nazala lamma sta'jala al-musyrikuuna al-'adzab. Turunlah ayat tatkala orang-orang musyrik itu mereka meminta dipercepat datangnya azab. Mereka itu diminta untuk cepat didatangkan azab. Allah mengatakan walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Ayat ini ya kawan berkaitan dengan ucapan salah satu orang kafir. Jadi mereka itu mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang ajarannya Muhammad itu benar, percepat kami untuk mendapatkan azab. Sehingga beliau mengatakan di sini wa nazala, turunlah ayat lamma sta'jala al-musyrikuuna al-azab.
tatkala orang-orang musyrik itu yani kepingin dan cepat-cepat ada azab. Nih bener bahwasanya Muhammad itu nabi dan datangkan azab. Yani kalau nggak bener ya piye gitu. Ini Allah mengatakan walau yu'ajjilullah, seandainya Allah itu mempercepat bin nasi kepada linnasi kepada manusia asyarra kejelekan. Yani isti'jalahum yani kasti'jalihim bil khair. Sebagaimana mereka itu ingin cepat-cepat mendapatkan kebaikan. Laqudhiya bil bina'il maf'ul walil fa'il. Laqudhiya, maka niscaya akan diputuskan. Walil fa'il, mabni lil fa'il maksudnya laqadha. Yani ilaihim, kalau kita mengatakan laqudhiya ilaihim ajaluhum, atau kita mengatakan laqadha ilaihim ajalahum. Jadi kalau kita mengatakan, kalau dibaca dengan laqudhiya ilaihim ajaluhum, pasti akan segera diputuskan ini ajal mereka. Mereka semuanya akan segera binasa. Kalau kita baca laqadha ilaihim ajalahum, maka Allah akan ini segera menuntaskan urusan mereka. Ajalahum birraf'i wan nasbi, dibaca rafa maupun dibaca nasab. Bi an yuhlikahum, Allah segera memutuskan perkara mereka dengan Allah akan menghancurkan mereka. Walakin yumhiluhum, tapi Allah Subhanahu wa taala itu nunda-nunda jadi urusan. Dalam arti jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kalau ada orang berbuat dosa seandainya langsung mendapatkan azab, sudah habis manusia. Setiap kali ada orang berbuat dosa kemudian langsung ada azab, maka sudah habis manusia di muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunda. Jadi Allah Subhanahu wa taala yumhil, menunda. Menunda itu ada dua kemungkinan. Menunda dalam artian orang itu diharapkan tobatnya, lalu kemudian dia dihapus dosanya. Atau menunda itu adalah menunda dalam arti istidraj. Menunda dalam arti istidraj, dibiarkan itu berbuat kemaksiatan sampai nanti suatu ketika Allah hancurkan mereka. Dan kita hanya berharap bahwasanya orang kalau kita berbuat dosa, maka kalau ada imhal yang pertama bukan imhal yang kedua. Fanadharu wa natrukul ladzina la yarjuna liqa'ana, dan kami biarkan yani orang-orang yang tidak mengharap ketemu dengan kami, fi tughyanihim ya'mahun, mereka itu dalam kesesatan mereka, ya'mahun ay yataraddaduna mutahayyirun, mereka bingung dalam kesesatan, yani mereka bingung dalam kesesatan mereka. Wa idza massal insana al-kafira ad-durru al-marad wal faqr, apabila mengenai kepada orang kafir itu kemadaratan, baik sakit maupun kefakiran. Da'ana li jambihi, mereka berdoa kepada kami, li jambihi ay muttaji'an, sambil rebahan, au qa'idan sambil duduk, au qa'iman sambil berdiri. Ay fi kulli hal, maksudnya semua kondisi, sambil tidur, sambil berdiri, sambil duduk, selalu berdoa. Falamma kashafna anhu dhurrahu, yani falamma kashafna anhu dhurrahu, tatkala yani kami sudah bebaskan, hilangkan kemadaratannya, marra ala kufrihi, dia kembali ke melewati kekufurannya, ka'an ay mukhaffafah, ka'an lam yad'una, an di situ an mukhaffafah, berarti aslinya ka'annahu lam yad'una, itu asli katanya. Jadi ka'annahu lam yad'una. Kenapa harus begitu? Karena an itu huruf nasab, tidak mungkin ketemu dengan lam. Jadi an setelahnya itu lam. Ka'an lam yad'una. An itu huruf nasab, lam itu huruf jazm. Jadi nggak mungkin an nyambung dengan lam. Tapi karena ayatnya begitu, maka harus ditakwil. Ditakwil dalam arti dicari, yani supaya ayat itu benar dengan kaidah-kaidah nahwu yang ada. Makanya beliau mengatakan ka'an mukhaffafah dari anna. Ini dari anna. Lah, an itu mukhaffafah dari anna. Kemudian isimnya an itu harus dicarikan. Isimnya an itu dicarikan, dan maknanya di sini adalah yani ka'annahu, ai ka'annahu. Ka'annahu kalau ada kembaliannya, dan di sini ada kembalinya kepada orang tadi. Kembalinya kepada wa idza massal insan. Kalau tidak ada, maka hu itu ditetapkan sebagai dhamirus sya'n. Itu kalau dalam kajian nahwu. Ditetapkan sebagai yani dhamir asy-sya'n, dhamir yang tidak ada rujukannya. Yani ka'an ay mukhaffafah. Yani an taukid yang diringankan menjadi an, aslinya anna.
Wasmuha mahdhuf, isimnya itu mahdhuf. Ai ka'annahu, maksudnya adalah ka'annahu lam yad'una, seakan-akan dia enggak pernah berdoa sama kami, ila dzurrin massahu, jadi tentang madarat yang menimpa dirinya. Kadzalik, demikian itu. Kama kadzalika, jadi kadzalika yang demikian itu, kama zuyyina lahu du'a indal darar wal i'rad indar raha, sebagaimana dibuat dia itu senang, maksudnya dibuat senang apa ya? Jadi sebagaimana dia itu jadi melakukan perbuatan kalau pas kena madarat itu doa. Jadi pas longgar, pas suasana senang itu dia berpaling. Zuyyina lil musyrifin, dihiasi kehidupannya orang-orang yang melampaui batas. Musyrifin di sini adalah musyrikin, orang-orang musyrik. Makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Dan sebagai seorang mukmin jangan sampai melakukan perbuatan semacam itu, dan itu penyakitnya banyak orang. Pas susah ngikut wiling sama Allah. Jadi pas apa? Pas seneng itu nggak ingat sama Allah, berbuat kemaksiatan. Dan itu adalah salah satu di antara ciri-cirinya orang-orang musyrik yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Seseorang itu hendaknya selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Bahkan inti dari Allah itu akan memberkahi hidup orang tatkala susah adalah ingatnya dia tatkala senang. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kamu ingatlah kepada Allah tatkala kamu senang, maka Allah akan ingat kamu tatkala kamu susah. Padahal manusia itu hidup itu senang susah itu pasti. Walaqad ahlaknal qurunal umama min qablikum, kami telah menghancurkan generasi atau umat-umat sebelum kalian, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Lamma zalamu, tatkala mereka itu berbuat zalim, bisyirki, dengan perbuatan syirik. Wa qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bayyinat, dengan tanda-tanda yang jelas. Ad-dalalat ala sidqihim, dengan bukti-bukti yang jelas atas kebenaran mereka. Wa ma kanu liyu'minu, dan mereka tetap tidak mau beriman. Atfun ala zalamu, ataf kepada lafaz zalamu. Kadzalika, demikianlah, kama ahlakna ulaik, sebagaimana kami pernah hancurkan mereka itu, orang kaum-kaum sebelum kalian. Najzil qaumal mujrimin, kami akan membalas orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa. Ay al-kafirin, memberi balasan kepada orang-orang yang kafir. Dan ayat-ayat semacam ini itu ciri khas ayat-ayat Makkiyah. Ciri khas ayat-ayat Makkiyah, mengingatkan mereka terhadap kisah umat-umat yang sebelumnya, mengingatkan mereka kepada akhirat, mengingatkan mereka kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ciri khas ayat-ayat, ayat-ayat Makkiyah, muter-muter di situ. Jadi kenapa? Yang diomongi masih kafir, sehingga nggak mungkin ngomong hukum. Yang diomongi masih kafir, maka bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Makkiyah atau dalam surat-surat Makkiyah dan bicara seputar itu. Ingat tentang adanya akhirat, ingat cerita umat-umat yang sebelumnya, ingat tanda-tanda kekuasaan Allah, ingat bagaimana Allah berbuat baik, mengadab orang-orang yang berbuat dosa. Ingat Allah membuat memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalian sekarang lakukan. Kalian sekarang itu lakukan apa yang kalian mau. Summa ja'alnakum ya ahla Makkah, kemudian kami jadikan kalian wahai penduduk Makkah khalaifa, jamak khalifah. Khalaif itu bentuk jamak dari khalifah, fil ard, di muka bumi. Min ba'dihim, setelah mereka. Apa artinya khalifah ya? Penerus, pengganti. Ini penerus atau jadi pengganti. Kemudian Allah itu ingin mengatakan kepada penduduk kota Makkah tatkala itu masih kafir. Summa ja'alnakum, kemudian kami jadikan mereka, kalian ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, khalaif, penggantinya mereka. Kaum Samud telah hancur, kaum 'Ad telah hancur. Kaum Madian telah hancur. Kaum Mu'tafikat telah hancur, kaum ini telah hancur. Mereka semuanya hancur. Kalian sekarang yang seurip. Kalian yang seurip itu kalian, wahai penduduk Makkah. Kami menjadikan kalian itu penggantinya mereka. Allah hancurkan mereka, Allah datangkan kalian. Allah datangkan kalian. Dan kami linanzura kaifa ta'malun. Kami akan lihat. Kami akan lihat apa yang kalian lakukan fiha, di muka bumi. Fa hal ta'tabiruna bihim fatusaddiqu rusulana. Apakah kalian bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu itu, lalu kalian akan beriman dengan para rasul
Rasul kami. Jadi sebenarnya makna khalifah itu bukan pemimpin. Makna khalifah pemimpin itu makna yang salahnya ya gak salah, dibenerna ya ora bener. Makna khalifah itu apa ya? Pengganti generasi yang sebelumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kami jadikan di muka bumi ada khalifah. Khalifah maknanya adalah ini sekarang Allah ciptakan manusia. Yang namanya manusia hidup di muka bumi, ya ngurusi bumi, ya macul, ya gawe sawah, ya tandur, ya ini, ya itu. Mereka nanti tua mati. Setelah mereka mati kemudian datang anaknya yang teruskan. Anak itu yang teruskan ya pekerjaan, yang ini, yang ngono. Mereka mati, muncul cucu nih. Begitu dari satu generasi ke generasi lah. Itu namanya khalifah. Itu namanya khalifah. Makanya tatkala Rasulullah SAW itu meninggal dunia, maka Abu Bakar yang didaulat untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, maka para sahabat memanggil beliau dengan ya khalifata Rasulillah. Ya khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah dalam urusan dunia. Karena Rasulullah SAW itu memiliki dua sisi. Ini dua sisi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam masalah agama, beliau sebagai seorang nabi dan itu gak bisa diganti. Yang kedua, kepemimpinan dalam urusan dunia sebagai pemimpin negara dan itu bisa diganti. Makanya Abu Bakar didaulat oleh kaum muslimin untuk menjadi penggantinya Rasulullah di sisi yang kedua. Di sisi yang kedua tersebut. Makanya kaum muslimin tatkala itu menyebut beliau dengan ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Jadi wahai penggantinya Rasulullah. Kemudian karena Rasulullah pemimpin, kemudian penggantinya itu apa ya? Itu adalah juga pemimpin. Otomatis Rasulullah pemimpin diganti oleh pemimpin juga. Jadi kemudian Umar itu ganti ini Abu Bakar juga khalifah, Utsman ganti ini siapa? Umar juga khalifah, penggantinya Umar gitu. Kalau penggantinya Umar kan khalifah itu Umar itu namanya. Jadi kemudian Ali begitu akhirnya ke belakang jadi khalifah ganti arti menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin. Lah di titik itu enggak ada masalah, tapi kalau semua lafaz khalifah diartikan dengan apa itu? Diartikan dengan pemimpin itu sih enggak benar. Jadi itu sih enggak benar. Akar katanya salah. Jadi akar katanya itu salah. Jadi meskipun di sisi tadi khalifah dalam arti pemimpin, kalau dari riwayatnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di titik itu bisa benar dalam arti konsekuensi makna, bukan asli makna, bukan asli katanya. Asli kata dari khalifah, itu antum juga jangan khalifah itu salah diartikan pemimpin. Yuk salah juga. Jadi memang khalifah itu artinya pemimpin. Jadi tapi khalifah diartikan pemimpin itu konsekuensi sebuah makna. Jadi karena yang digantikan adalah Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau kemudian Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di muka bumi aku akan menjadikan di muka bumi pemimpin ini sapa? Ini pemimpin sapa? Wong itu manusia. Jadi tatkala Nabi Adam turun itu rong ono wong. Jadi rong ono tatkala Allah Subhanahu wa taala ngomong semacam itu di muka bumi itu belum ada manusia. Dan Allah yang akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi dengan ayat itu adalah satu orang, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Ala kullin begitu. Itu akar kata dan kajian-kajian akar kata dalam Al-Qur'an ya ikhwan. Kajian-kajian akar kata dalam Al-Qur'an itu adalah salah satu di antara kajian-kajian utama. Kenapa? Agar gak salah memahami ayat. Sebenarnya makna itu ayatnya itu di ayatnya itu di mana? Contoh ya, ikhwan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Iqra. Ini surat Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya 'alaq? Coba lihat di Jalalain belakang ini kitab yang di depan ini 4 jilid, jadi gak sampai. Cepat jamu Al-alaq wa azani Allah wa yakum.
Jadi ditafsirkan oleh Suyuti rahimahullah taala sebagai bentuk jamak dari alaqah. Alaqah itu gumpalan darah. Alaqah itu gumpalan darah. Baik. Kalau kita katakan kalau kemudian ada orang protes. Jadi kalau kemudian ada jadi orang protes. Misalkan tim kesehatan mengatakan jadi nggak mungkin Ustaz. Jadi kalau kemudian alaq itu maknanya adalah gumpalan darah. Jadi gumpalan darah. Kenapa? Jadi karena proses penciptaan manusia itu dari air mani. Dari air mani kemudian berubah menjadi satu gumpalan, itu bukan darah, itu mirip-mirip darah. Jadi itu adalah mirip-mirip darah sebagai proses untuk menjadi mudghah, gitu ya. Untuk menjadi mudghah. Maka alaq tolong Ustaz, ambilkan ya gambarannya. Alaq itu terjemahkan dengan yang lain ojo darah ngono lho. Ben gak diguyu karo jadi apa ya? Jadi tim medis ngene. Ben gak diguyu karo tim medis karena enggak ada dalam proses penciptaan manusia itu misalkan darah. Jadi misalkan itu darah. Maka bisa saja ya akhwan itu kemudian ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Alaq diambil dari kata-kata alaqa. Alaqa sesuatu yang nempel. Jadi sesuatu yang nempel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jadi manusia dari sesuatu yang itu nempel di dinding rahim. Dan kalau penafsiran semacam itu jangan disalahkan menjadi tafsir liberal ya kawan. Itu benar gitu loh. Tafsir semacam itu nggak salah. Jadi karena akar kata bisa diambil. Jadi kalau kita ngaji tafsir yang gede ya, bukan tafsir ini loh. Jadi tafsir kelasnya Tabari, tafsir kelasnya Qurtubi, terutama Qurtubi. Jadi terutama tafsir Imam Qurtubi rahimahullah taala. Jadi tafsiran ayat dengan ngutak-ngutik jadi makna bahasa itu kondang di kalangan para ulama untuk menggabungkan antara makna itu dengan asar yang muncul dari kalangan para sahabat dan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya kembali ke sini ngomong apa sama sebaik ini. Jadi gara-gara khalaif ya. Jadi khalaifa ay jam'u khalifah. Jadi jamak khalifah. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ay Al-Qur'an, bayyinatin zahirat, ini dengan gamblang, dengan jelas, hal sebagai hal. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan jumpa dengan kami, ay la yakhafuna al-ba'tsa, mereka itu enggak takut dengan adanya hari kebangkitan. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza, datangkan Quran selain ini. Laisa fihi aibu yani alihatina, datangkan Quran yang gak mencela Tuhan-Tuhan kita. Yani Quranmu itu nyeneni we karo Lata Uzza. Ya datangkan Quran yang lain gitu yang gak ada celaan kepada Tuhan-Tuhan kita. Au badil, atau ganti langsung, gantian dewe min tilqa'i nafsik, dari dirimu sendiri. Kul, jawaban wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, ma yakunu ay ma yanbahi li, gak layak untukku, an ubaddilahu min tilqa'i, untuk saya ganti dari diriku sendiri. Yani kibala nafsi, min tilqa'i nafsi, ay min kibali nafsi, dari yani diriku sendiri. In ma attabi'u illa ma yuha ilayya, in artinya ma, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi, saya khawatir jika aku maksiat kepada Tuhanku, bitabdilihi, dengan mengganti Al-Quran, azab yaumin azim, azab pada hari yang agung, huwa yaum al-qiyamah, dia itu adalah pada jadi hari kiamat. Kul, katakan, lau sya'allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ma talautuhu alaikum, aku enggak mau membacakan ayat yang semacam itu pada kalian. Wala adrakum wala a'lamakum bihi, dan memberitahukan kepada kalian dengan ayat-ayat semacam itu. Wala nafiyah, la di situ adalah nafiyah, ataf ala ma qablahu, ataf kepada yang sebelumnya. Jadi mana adalah yang sebelumnya? Alladzi la yarjuna, ya benar. Taib. Wa fi qira'ah, dan dalam bacaan yang lain, bilam, jawabu law. Jadi jawabu law ay la a'lamakum bihi ala lisani ghairihi. Jadi la a'lamakum, pasti
akan memberitahukan kepada kalian atas lisan selainku. Jadi atas lisan selainku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, aku nggak akan membacanya pada kalian. Jika Allah menghendaki itu. Tapi Allah menghendaki bahwasanya ayat itu dibaca. Faqad labithtu ay makastu fikum umura. Aku itu telah tinggal bersama kalian beberapa umur. Ay sinin, beberapa tahun. Sinin arba'in, 40 tahun. Min qablihi, sebelum ini, sebelum aku jadi nabi. La uhadditsukum bi syai'. Aku enggak ceritakan kepada kalian apapun. Afala ta'qilun. Apakah kalian enggak mau berpikir? Annahu laisa min qibali. Al-Qur'an itu bukan dari diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala nuntun Rasul untuk jawab. Jadi Al-Qur'an itu bukan dari aku. Aku enggak mungkin untuk ganti. Kalau Allah menghendaki, aku enggak akan menyampaikan itu kepada kalian. Tapi Allah menghendaki aku menyampaikan itu pada kalian. Aku itu telah hidup bersama kalian selama 40 tahun. Yo enggak pernah ngomong-ngomong semacam itu. Sekarang saya ngomong semacam itu karena memang itu diperintahkan oleh Allah. Itu mah gambar kasarannya begitu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak mau berpikir? Faman aila ahada. Tidak ada seorang pun azlamu yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah. Binisbati syariki ilaih, dengan menyandarkan Allah itu memiliki sekutu. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya, ayat Al-Qur'an. Innahu, sesungguhnya itu ay asy-syan. Jadi itu namanya yang sering kita ulang-ulang ya, kawan, itu namanya dhamirus syan. Itu namanya dhamir, jadi asy-syan. Dhamir syan itu ya, kawan, itu muncul jika mengharuskan ada dhamir tapi enggak ada rujukan. Kenapa di situ muncul dhamirus syan? Jadi setelahnya itu kan la yuflihu al-mujrimun. Jadi tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menguatkan, ingin untuk takkid. Ada takkid, ada penguatan yang ada di situ, penguatan. Nah, penguatan itu bentuknya adalah inna. Sedangkan inna kalau nyambung dengan la itu nggak mungkin. Innala gitu nggak mungkin. Dalam bahasa Arab itu nggak mungkin. Agar mungkin maka harus ada dhamir. Tapi kalau ada dhamir itu nggak ada rujukannya, nggak ada marja, nggak ada rujukannya. Maka dimunculkanlah satu dhamir tanpa rujukan. Dan dhamir itu masyhur dalam ilmu nahwu dengan nama dhamir asy-syan. Dhamirus syan. Taib. Innahu ay asy-syan. Jadi innahu ay asy-syan. La yuflihu, tidak akan beruntung. Yas'adu, tidak akan berbahagia. Al-mujrimun ay al-musyrikun, orang-orang yang musyrik. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu menyembah selain Allah. Ay ghairahu, selain Allah. Ma la yadurruhum, yang sesuatu sesembahan yang enggak akan memudaratkan mereka. Illam ya'buduhu, jika seandainya mereka enggak mau menyembahnya. Wala yanfa'uhum, dan sesembahan itu enggak akan memberi manfaat kepada mereka. In abaduhu, jika mereka menyembahnya. Wa huwal asnam, yaitu berhala. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan anha, jadi tentang berhala-berhala itu, haula'i syufa'auna indallah, jadi mereka adalah yang akan menolong kami di sisi Allah. Qul, katakan wahai Muhammad lahum, kepada mereka, atunabbi'unallaha atukhbirunahu, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan apa yang tidak Allah ketahui yang di langit dan yang di bumi. Istifham ingkar, pertanyaan ini untuk mengingkari. Ailau kana lahu syarikun la alimahu, seandainya Allah itu memiliki sekutu, pasti Allah sudah mengetahuinya. Idz la yakhfa alaihi syai', karena tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu, tanzihan lahu, maha suci Allah, itu kalimat pensucian kepada Allah. Wa ta'ala amma yusyrikunahu ma'ahu, jadi maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan bersama Allah. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir di kota Makkah yang paling kondang akidahnya mereka adalah akidah yang Allah ceritakan dalam ayat ini, yaitu mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Lalu kenapa mereka menyembah berhala itu? Menyembah berhala itu, harapannya adalah berhala itu akan memberi syafaat mereka di sisi di sisi Allah. Ya karena Jaziratul Arab, ya orang-orang di Jaziratul Arab
orang-orang di Jaziratul Arab itu akidahnya tidak satu level. Ini akidahnya tidak satu level. Maksudnya Jaziratul Arab dan sekitarnya yang mampu dijangkau oleh kuda dan unta. Dan itu kalau di selatan sampai daratan Yaman dan Oman kalau sekarang. Kalau di barat sampai Mesir, Habasyah. Kalau ke timur sampai mana? Kalau ke timur itu sampai Irak. Kalau ke utara sampai Syam. Itu jangkauan Jaziratul Arab. Orang-orang Mekah mampu menjangkau dunia pada waktu itu sampai di situ. Belum mampu menjangkau tempat-tempat yang lain. Jadi belum sampai mereka menjangkau jadi tempat-tempat yang lain. Mereka sudah ngerti kalau ada negeri namanya India. Mereka sudah itu, tapi belum ada orang-orang Arab yang sampai ke tempat-tempat tempat-tempat yang semacam itu. Kok kita bisa tahu bahwa di mereka sudah ngerti ada negeri namanya India dan macam-macam. Jadi orang-orang Persia pada waktu itu sudah punya hubungan dagang dengan orang-orang India, Gujarat, begitu. India, Gujarat dan macam-macamnya sampai negeri. Jadi negeri apa itu pada waktu itu pedang yang bagus itu namanya As-Saiful Muhannad. As-Saif Al-Muhannad. Saiful Muhannad itu pedang buatan India. Pedang jadi made in India. Saif yani Al-Muhannad. Tapi enggak ada dalam riwayat-riwayat yang ada bahwasanya mereka mampu menjangkau negeri yani India tatkala itu. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Jaziratul Arab. Orang-orang yang ada di sekitar Jaziratul Arab itu keimanannya levelnya macam-macam. Ada yang sampai di level ateis. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah dahriyun. Wa ma yuhlikuna illa dar, yang membuat kita mati ya memang waya mati. Sekarang urusannya karo Tuhan. Jadi waya lahir, waya mati ya mati. Orang-orang ateis. Yang kedua ya kawan, orang-orang percaya Tuhan. Level yang kedua itu orang-orang percaya Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah dan mereka memang nyembah Tuhan tersebut. Itu gambarnya adalah orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi, orang-orang Irak, orang-orang Persia yang mereka menyembah Tuhan dan Tuhan itu bukan Allah. Mereka yakin adanya Tuhan alam semesta, tapi bukan Allah. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang meyakini adanya Tuhan dan Tuhan itu namanya Allah. Tapi kemudian mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan ini akidah roto-roto orang Arab pada waktu itu. Roto-roto akidahnya orang Jazirah, orang Mekah, Madinah dan yang lainnya pada waktu itu pada level 3 ini. Makanya mereka itu roto-roto disebut sebagai orang musyrik. Tidak disebut sebagai orang kafir. Ya memang musyrik itu kafir ya. Tapi sebutan yang paling kondang dalam Al-Quran adalah mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa musyrik? Ya karena mereka meyakini Tuhannya itu adalah Allah, tapi kemudian mereka menyekutukan itu dengan yang lainnya. Jadi kalau mereka dikatakan nyembah berhala, benar dari sisi penyembahan berhala. Tapi karena adalah untuk agar berhala itu memberi syafaat mereka di sisi Allah, sebagaimana ayat ini. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka, ngapain tuh orang-orang itu? Kok nyembah apa? Sesuatu yang gak bisa memudaratkan, sesuatu yang gak bisa manfaatkan. Mereka jawabnya, "Lu, enggak, kok bisa manfaatkan piye? Wong mereka itu syafa'una indallah." Mereka yang akan memberi kita syafaat di sisi sisi Allah. Mereka itu adalah sekutunya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Loh, jadi apa kalian itu mau ngasih tahu Allah bahwasanya Allah itu mempunyai sekutu? Lah Allah itu tahu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini." Nah. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tidaklah manusia itu kecuali satu umat. Ai ala dinin wahidin, satu agama. Wa huwal Islam. Agama awal manusia di zaman Nabi Adam adalah agama Islam. Dan agama Islam itu belum pernah bergeser. Manusia belum ada yang kufur sampai zamannya Nabi Nuh. Sampai sebelum zaman Nabi Nuh. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tidaklah manusia itu kecuali umat yang satu. Ai ala dinin wahidin, satu agama. Wa huwal Islam. Min ladun Adam ila Nuh. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Kenapa? Kesyirikan pertama kali muncul sebelum zaman Nabi Nuh. Kesyirikan pertama kali muncul sebelum zaman Nabi Nuh. Wakila, dan ada pendapat yang lain, min ahdi Ibrahim ila Amr ibn Luhai. Jadi ayat ini mungkin maknanya manusia itu agamanya satu. Maksudnya semua orang itu Islam. Belum ada kekufuran, belum ada kesyirikan. Itu bisa jadi maknanya adalah dari Adam sampai Nuh. Bisa jadi maknanya adalah dari Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai Amr ibn Luhai. Dan dua-duanya nggak salah.
Kalau pandangan yang pertama dari pandangan dunia, kalau pandangan yang kedua dari pandangan masyarakat Mekah. Jadi masyarakat Mekah sebagaimana maklum ya, kawan. Jadi bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Babilonia. Orang mana? Orang Irak. Orang Babil, negerinya Namrud. Negerinya Babil. Babil itu sekarang itu Irak. Lah, orang Babilonia, jadi kemudian akhirnya beliau itu tinggal di daerah Syam. Kemudian beliau akhirnya tinggal di daerah Syam. Singkat cerita, tatkala beliau kemudian nikah dengan Hajar, punya anak Ismail, antara Hajar sama Sarah itu tukaran. Biasalah. Itu nyanyi gegeran. Jadi begitu kemudian Allah memerintahkan Hajar untuk dibawa ke mana? Ke area yang nantinya menjadi kota Mekah. Yang nantinya menjadi kota Mekah. Tinggal di situ. Kemudian akhirnya Nabi Ismail itu nikah dengan wanita dari suku Qahtan atau Jurhum. Begitu. Dari suku-suku itu lahirlah sebuah kota namanya kota Mekah. Lah, lahirlah sebuah kota namanya kota Mekah, itu semuanya di atas ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka komunitas kota Mekah itu semuanya di atas ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail. Ada kemaksiatan tapi nggak ada kesyirikan sampai zaman Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai itu zaman 2 abad sebelum zaman Rasulullah SAW, sekitar 2 abad lah. Jadi sebelum, jadi zamannya Rasulullah SAW, jadi wa ala alihi wasallam, Amr ibn Luhai itu tokoh Quraisy. Jadi salah satu tokoh Quraisy, tokoh orang Arab lah, tokoh Mekah, yang dia itu suatu hari itu sowan ke Syam. Di negeri Syam, orang-orang menyembah apa ya? Menyembah berhala. Jadi orang-orang itu menyembah berhala itu pikiran hatinya itu api men ya Tuhan ana wujude. Mosok kita itu ibadah gak ana wujude Tuhan ini. Tuhan ana wujude. Akhirnya dia pulang. Jadi kemudian tatkala dia pulang dia memerintahkan untuk mewujudkan Tuhan. Dan masyarakat Arab manut patuh itu kepada Amr bin Luhai karena dia tokoh. Dia tokoh utama dan psikologisnya orang Arab, sosiologisnya orang-orang Arab itu adalah sosiologis yang ini benar salah kata pemimpin adalah ini adalah benar dan itu bahaya kawan. Itu ya api ya elek. Api ini kawan dibawa kepada kebaikan, pemimpinnya api tapi elek yo. Ini kan pemimpinnya elek. Jadi pada waktu terjadi peperangan antara Musailamatul Kadzdzab dengan pasukannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu salah satu dari orang ini kisah ini diceritakan oleh Zahabi rahimahullah taala dalam Syiar. Pada waktu sebagian dari orang-orang Bani Hanifah, kabilahnya Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu itu, ditanya oleh sebagian kaum muslimin, kampian itu loh, kok percaya wong koyo ngono kok dadi nabi? Mosok wong koyo ngono dadi nabi? Lalu dia itu ngaku terus terang. Jadi dia mengatakan innila a'lamu anna Muhammadan shadiq wa Musailamah kadzdzab. Aku itu lo ngerti bahwasanya Muhammad itu jujur sebagai nabi, benar. Aku yang ngerti nih Musailamah itu berdusta sebagai nabi, tapi walakin kadzdzabu Hanifah ahabbu ilayya min sadiqi mudhar. Tapi pendusta asalkan sak kabilah orang aku lebih aku senangi daripada orang jujur tapi dari kabilah lain. Nah, itu parah itu. Ini itu parah padahal masalah kenabian. Ini padahal masalah dan yang semacam itu banyak. Jadi makanya fahami psikologis ini. Sehingga kita akan mampu memahami kenapa Rasulullah itu kok lembut selembut-lembutnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu seandainya bukan Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati ketbian itu. Tapi kenapa Rasulullah mensikapi Abdullah bin Ubay bin Salul selembut itu? Bahkan tatkala mati itu salati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah sebagaimana dalam At-Taubah kemarin, Allah ngasih pilihan. Kamu mintakan maaf loh, enggak kamu mintaan maaf karena fungsi ini. Engkau Rasulullah malah memintakan maaf. Padahal waktu ditanya oleh Umar, jadi kenapa ya Rasulullah kan Abdullah bin Ubay bin Salul selama ini melakukan itu. Lah aku dikasih pilihan kok, jawaban. Jadi aku dikasih ini pilihan meskipun aku ngerti enggak ono fungsi ini tapi kan dikasih pilihan oleh Allah. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu mintakan ampun, kamu enggak mintakan ampun, enggak ono fungsi ini wahai Muhammad. Tapi tetap Rasulullah memintakan ampun. Selembut itu sikapnya Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW sangat memahami psikologisnya orang-orang Arab. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah tokoh Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan psikologis mereka itu adalah tokoh itu gak oleh diude-ude. Meskipun saya juga jadi tokoh, tapi mantan tokoh itu gak oleh diude-ude. Dan itu
Jadi pesokis yang semacam itu sangat difahami oleh beliau. Dan itu salah masalah penting kalau kita dalam jadi memegang kepemimpinan, gitu. Kepemimpinan pesantren, jadi desa, masjid atau apa, fahami komunitas. Jadi fahami komunitas sehingga kebijakan-kebijakan kita itu nggak membawa apa? Nggak membawa masalah. Ngomong apa tadi gitu? Oh iya, Amr bin Luhai. Kala-kala Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu pulang memerintahkan orang-orang Mekah untuk apa? Untuk mewujudkan Tuhan. Jadi dia itu cerita di negeri Syam itu wapi wonge ibadah ngono kok ono sing sembah wujute ono. Lha mosok kita ini ibadah kok wujute. Ngono terus mereka diperintahkan untuk buat Tuhan-Tuhan kayak di negeri Syam. Akhirnya mereka manut gawe Tuhan. Jadi gawe Tuhan gitu. Kemudian iblis masuk ke dalam Amr bin Luhai lewat mimpi. Jadi untuk menghidupkan, untuk memunculkan kembali Hubal, Manat, Uzza. Jadi yang itu semua sudah hilang. Yang itu semua ya sudah hilang, dimunculkan kembali oleh iblis dari tangan Amr ibn Luhai. Itu Amr ibn Luhai. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan ra'aitu Amr ibn Luhai. Jadi saya melihat Amr ibn Luhai itu sedang dibakar di api neraka. Li'annahu awwalu man ghayyara dinal Arab. Karena dialah orang yang pertama kali merubah agamanya orang Arab. Yang dia orang yang pertama kali merubah agamanya orang Arab dari ajaran Ibrahim kepada ajaran kesyirikan. Jadi kepada ajaran kesyirikan. Jadi ini wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Tidaklah manusia itu kecuali satu umat, agamanya satu. Bisa jadi maknanya adalah kalau kita pandang dunia secara umum, maka dari Adam sampai Nuh. Kalau kita pandang masyarakat Mekah dari Ibrahim sampai sebelum zaman Amr ibn Luhai. Ini sampai zaman Amr ibn Luhai. Fahtalafu. Nah, lalu mereka itu berselisih. Bi an sabata ba'dun wa kafara ba'dun. Ada yang kokoh di atas keimanannya, ada yang sebagainya yang kufur. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Seandainya bukan karena kalimat yang telah terdahulu dari Tuhanmu, maksudnya ini Allah telah menetapkan bahwasanya Allah enggak akan menghancurkan setiap orang yang berbuat salah, tapi ada yang ditamhil, ada yang ditunda. Jadi ada yang ditunda. Bitakhiril jazaa ila yaumil qiyamah, dengan menunda pembalasan sampai nanti hari kiamat. Laqudiya bainahum. Yani bainahum. Pasti mereka sudah akan dihancurkan oleh Allah. Ai annas fid dunya, di dunia, manusia di dunia. Fima fihi yakhtalifun, dalam apa yang mereka berselisih, minad din, dari agama. Bita'dzibil kafirin, dengan mengazab yani orang-orang, dengan yani mengazab yani orang-orang kafir. Dan itu Allah tidak mengazab di dunia itu yo api yo elek. Api yo elek. Dalam artian ya kawan, kalau orang Allah itu langsung mengazab di dunia itu kan langsung jadi dosa ini kan teman-teman setelahnya. Tapi tatkala Allah tidak mengazab, maka itu bagus bagi yang mau tobat. Tapi akan jadi keburukan bagi yang istidraj. Karena semakin lama hidup semakin nambah dosa. Dan semakin nambah dosa, azabnya malah semakin berat. Azabnya akan semakin berat di alam akhirat. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau semakin maksiat, semakin semakin bagus ekonominya, semakin enak hidupnya, maka ya hati-hati. Dan ada teori kedua kok, ada cara pandang yang kedua. Kenapa ke orang-orang kafir itu banyak hidupnya itu nikmat? Kenapa? Karena orang kafir, saelele orang kafir tetap ada kebaikan. Dan Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Semua kebaikan itu mesti ada balasan pahalanya. Ada balasan kebaikannya. Jadi orang berbuat baik itu mesti ada balasan kebaikannya. Tatkala kebaikan mereka nggak mungkin diletakkan di akhirat, maka nggak ada jalan kecuali jadi diletakkan di dunia. Diletakkan di dunia. Sedangkan orang mukmin itu balasan kebaikannya di akhirat. Jadi maka kemudian kalau di dunia itu hidupnya itu susah, ya wajar. Karena memang balasannya di akhirat. Tapi kalau kemudian di dunia itu hidupnya sudah nikmat, itu namanya ajilu busyral mukmin. Kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. DP kalau istilah. Bukan DP sih. Kalau DP kan ngurangi. Kalau DP itu kan ngurangi bonus.
ajilu busyral mu'min itu pahala asli nih, balasan akhirnya di akhirat. Di dunia itu anugerah, pemberian, hadiah, bonus gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah kan terserah Allah. Ono sing dikai bonus akeh, ono sing dikai bonus gitu. Ono sing dikai bonus akeh, ono sing dikai bonus itu, ono sing enggak. Tapi kalau ono sing enggak itu. Ini enggak kan berarti mati. Ini. Wa yaqulun dan mereka mengatakan ai ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Laula halla unzila alaihi ala Muhammad ayatun min rabbih. Laboyo diturunkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kekuasaan Allah, maksudnya mukjizat dari Tuhannya. Kama kana lil anbiya'i minan naqah, sebagaimana dulu para nabi ada yang tandanya itu adalah onto. Siapa? Nabi Saleh. Ada yang tandanya itu asa, tongkat. Tongkatnya siapa ini? Tongkatnya Musa. Ada yang tandanya itu yad, tangan. Tangannya siapa ini? Tangannya Musa. Ya, tangannya Nabi Musa. Faqul, maka katakan Nabi Muhammad lahum kepada mereka, innamal ghaibu, sesungguhnya perkara yang ghaib, ma ghaba 'anil ibad, yang enggak diketahui oleh para hamba. Ai amruhu, maksudnya adalah urusannya itu lillah, urusannya adalah untuk milik Allah. Wa minhu, diantaranya adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, kemukjizatan. Fala ya'ti biha illahu, tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali dia. Wa innama 'alayya tabligh, tugasku hanya menyampaikan. Fantadirul azab, kalau mau kalian tunggu aja datangnya azab. Illam tu'minu, jika kalian itu enggak mau beriman. Inni ma'akum minal muntadzirin, aku akan nunggu bersama kalian. Ya wis ra apa-apa, aku tugasku cuma apa? Menyampaikan. Urusan mukjizat urusannya Allah. Ya wis entenono wae. Jadi aku yo ngenteni, padha-padha ngenteni. Jadi aku juga ngenteni. Setelah ayat lagi satu rangkaian. Wa idza adzaqna an-nasa ay kuffara Makkah, tatkala kami memberikan kepada mereka manusia, yaitu orang-orang kafir Makkah, rahmatan, rahmat, mataran wa khasban, yani hujan dan tanah yang subur. Jadi Makkah itu subur ya. Yani mimba adidharra, setelah kesusahan, bu's wa jadab, setelah hidup yang susah dan masa paceklik. Massatuhum, maka mengenai mereka idza min ba'di dharra massatuhum, setelah kesusahan yang mengenai mereka, idza lahum makrun fi ayatina, malah mereka itu membuat makar terhadap ayat-ayat kami, bil istihza wat takdzib, mengolok-olok dan mendustakan. Kul, katakan lahum kepada mereka wahai Muhammad, Allahu asra'u makra, Allah yang lebih cepat tipu dayanya, mujazatan, untuk membalas. Inna rusulana, sesungguhnya para rasul kami, al-hafadhah, yani para rasul kami maksudnya malaikat pencatat amal. Karena Allah itu memiliki rasul dari manusia, yaitu para rasul, dan Allah memiliki rasul dari kalangan para malaikat. Inna rusulana, sesungguhnya para utusan kami, ay para malaikat hafadhah, yaktubuna ma tamkurun, mereka itu akan menulis apapun yang kalian itu lakukan tipu daya. Tamkurun dengan ta, bitta iwal ya, dengan ta dan dengan ya, dengan tamkurun atau yamkurun. Allah insyaallah subhanahu nanti para ikhwah yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan ini pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.